Dan inilah tutur tinular. Bukan ding, menanam itu bukan menjawab tentang soalan kapan kita bisa memanen dari apa yang kita tanam. Tetapi dengan menanam kita bisa mengurai senyum terindah dari orang yang kita sayangi. Mungkin untuk sebagian orang ini adalah aktivitas biasa dan terlalu jadul. Tetapi di tempat yang tidak begitu luas, kita bisa menikmati sesuatu yang khas. Semisal makan di kebun, angan kacang, seblak ceker, ngopi, dan bahkan momong istri. Juga memberikan edukasi yang sederhana kepada anak-anak kita, dan bahkan kita bisa momong aki-aki. Sampai di titik ini, apakah kita harus mengeksploitasi anak, menekan karakter anak agar menjadi ini dan itu? Tentu kita tidak bisa seperti itu. Akan tetapi kita mengajari mereka bagaimana sebuah proses itu kadang harus dengan bercucuran keringat, air mata, dan bahkan berdarah-darah. Cilu, jangan dimarahin bapak. Hei, berdiri. Dek, tanggapan bapak dirusakin ya? Tenang, bapak nggak kapok. Kita tanam yang lebih besar. Oke? Ya. Satu hal yang harus kita sepakati bersama-sama sepertinya adalah ketika ada sebuah kalimat bahwasanya kelangkaan itu adalah inspirasi terbesar di dalam hidup. Bagaimana kita memulai sesuatu yang baru, semisal dengan menanam dan terus menanam. Dan menanam itu tidak harus sesuatu yang eksotis atau eksklusif atau bahkan sesuatu yang kita mengikuti tren tanpa tahu arah dan tujuannya. Banyak hal-hal sederhana atau tanaman-tanaman ringan yang justru semisal kita tanam memiliki nilai ekonomis dan daya jual yang cukup ramah di lingkungan masyarakat. Ada beberapa pemikiran-pemikiran yang terlintas, ngapain gue tanam, wong buahnya juga gue kagak doyan. Siapa yang salah kalau di sini? Sebenarnya kita berada di sebuah lingkar industri yang justru tidak diwajibkan menjadi penonton. Justru saya berharap kita sama-sama memiliki sebuah peran yang baik untuk menopang ketiadaan menjadi sesuatu yang sifatnya mencukupi. Baik itu kebutuhan lahir, batin, keluarga, dan orang-orang terdekat. Bayangkan ketika semisal kita dengan menanam sesuatu, tetangga kita ngidam, meskipun itu adalah hasil perbuatan dari suaminya, tentu adalah sebuah kebahagiaan ketika kita bisa memberikan itu. Menanam itu bukan semata menjawab soalan apa yang kita tanam, kapan bisa kita panen. Tetapi dengan menanam, sekali lagi banyak hal-hal baru yang sifatnya eksklusif yang bisa kita dapati di sana. Ada kehangatan, keharmonisan, dan bahkan sesuatu yang benar-benar tidak bisa didapatkan dimanapun. Sebuah jejak di mana kita bisa meninggalkan sesuatu yang bisa kelak kita ceritakan kepada anak-anak kita. Akan tetapi semua itu perlu sesuatu yang disebut proses. Semua orang tahu itu, walaupun kadang-kadang kita sering mendapati beberapa pertanyaan yang sebenarnya cukup sederhana tetapi cukup membagongkan. Semisal ketika kita menanam pohon yang begitu kecil, masih kita berani menanya berapa bulan lagi bisa dipanen atau berapa tahun lagi bisa berbuah. Dan apakah pertanyaan-pertanyaan seperti itu salah? Tentu saja tidak. Justru kita yang diberi kesempatan membaca literasi yang lebih, kita harus memberikan sebuah pemahaman yang mungkin belum mereka ketahui dari awal. Sekali lagi, menanam itu bukan semata menjawab soalan tentang apa yang kita tanam, kapan bisa kita panen. Tetapi kita adalah gambaran dari masa lalu, dan posisi kita sekarang adalah pondasi untuk masa depan anak-anak kita. Bagaimana biar generasi setelah kita tumbuh dengan
sehat, dan dibekali pengetahuan yang lebih. Dan buat teman-teman dimanapun berada, jangan lupa berdoa, jaga kesehatan. Terima kasih sudah menyimak. Adios. Biji Salak, Nia Rahmadani.